Semangat pagi. Kali ini kita coba membahas mengenai berbicara hak asuh. Terjadinya sebuah perceraian di kedua orang tuanya. Itu saja sudah mengakibatkan psikologi anak sudah mulai terganggu. Dia akan berpikir bagaimana nasib dia ke depan. Dia akan berpikir bagaimana hidupnya dia nanti ke depan. Belum lagi dia akan mendengarkan ocehan-ocehan teman sekolahnya mungkin. Yang mengatakan bahwasannya, orang tuanya mau cerai, orang tuanya mau cerai. Tidak haram juga memang perceraian. Karena itu mungkin lebih baik daripada ibarat harus bersama dalam sebuah ketegangan dan ketidakcintaan kembali. Hak asuh hanya dapat diberikan kepada salah satu pihak, orang tua. Sebagai apa? Sebagai sebuah jaminan hukum bahwasannya pemerintah melalui hukum telah mengamanatkan kepada antara kedua orang tuanya untuk mengasuh hingga dia tumbuh dan berkembang dewasa kelak. Lalu, apakah bisa apabila ada kakeknya ingin mengasuh cucunya, sedangkan salah satu pihak itu masih ada? Yang punya hak itu tetap orang tua kandung, bukan kakek, bukan paman, bukan nenek. Jadi kalau seandainya ada orang tua yang akan berpisah, terus minta perebutan hak asuh, dan hak asuhnya ini nanti akan dirawat oleh kakeknya, neneknya, maka dia sebenarnya bukan orang tua yang baik dan berpas tanggung jawab. Hanya sebuah ego-ego saja. Bagaimana dengan anak yang masih balita? Wahai para kaum ayah, jangan perebutkan hak asuh terhadap anakmu, karena anakmu masih membutuhkan ibunya, membutuhkan air susu ibunya, membutuhkan peluk dan kasih sayang ibunya. Jadi, biarkan hak asuh tersebut kepada ibunya. Tapi ingat, wahai para ibu, jangan kau pisahkan hak seorang ayah. Jangan kau biarkan seorang anak tidak menerima kasih sayang dari seorang ayah kandungnya sendiri. Pernikahan boleh bercerai, tapi kasih sayang terhadap anak kandung hasil pernikahan kalian berdua harus tetap kalian jalani secara baik. Lalu ada beberapa kejadian pernah hak asuh sudah diberikan kepada sang ayah, tetapi selama ini masih ada di ibunya. Bagaimana tindakan seorang ayah? Ingat, seorang anak tidak bisa dieksekusi. Dia bukan sebuah barang. Dia adalah seorang anak, dia adalah seorang makhluk hidup yang tidak bisa disiksa batinnya, tidak bisa dikarantina kehidupannya. Maka bicaralah secara baik-baik dengan istrimu, upayakanlah secara damai, jangan tarik-menarik anak. Ingat, psikologi anak itu lebih penting daripada sebuah pemasangan kehendak. Membalas dendam terhadap seorang ibunya, tidak memberikan sebuah fasilitas anak, itu juga salah. Sehingga
kewajiban sampai dia belum dewasa. Pembiayaan tetap ada di kedua orang tua. Apabila ibu merasa tidak mampu membiayai, biarkan diasuh oleh ayahnya. Dan bila ayah juga ibaratnya sudah diberikan hak asuhnya, biarkan seorang anak bisa menemui ibu kandungnya. Jangan halang-halangi, jangan batas-batasi. Ingat, psikologi anak lebih penting. Hukum yang ditetapkan oleh pengadilan hanya sebuah kepastian hukum dalam menjamin siapa yang diberi hak untuk mengasuh, bukan menghilangkan kewajiban seorang ibu atau seorang ayah dalam hal memberi kasih sayang, memberikan kehidupan yang layak, memberikan pendidikan yang layak, hingga dia dewasa kelak. Jadi, perebutan hak asuh lakukanlah secara damai, berkomunikasilah secara baik, dan tetap ingat, pernikahan boleh berpisah, tapi tidak ada bekas anak. Anak adalah tanggung jawab dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja dari saya. Semangat pagi.